warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Bu Tati? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Jadi begini, Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancari Bapak tentang nilai-nilai kebijakan dalam mengambil keputusan. Bapak, apa ada waktu untuk wawancara? Iya, kebetulan Om. Terima kasih, Pak. Ini saya ada pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita ketika ada kasus-kasus seperti itu memang perlu diidentifikasi kan? Ya apakah ini masuk kategori dilema etika atau bukan. Ketika memang ini misalkan ini satunya benar, ini juga berdasarkan peraturan juga benar, ya, maka juga itu termasuk juga dilema etika. Jadi ya kalau bujukan moral itu ya enak sebetulnya ketika memang bertentangan dengan peraturan, oh ini benar ini salah, lebih mudah sebetulnya untuk mengidentifikasi. Tapi paling tidak ketika ada suatu kasus atau istilahnya suatu permasalahan, ya saya itu mengidentifikasi itu tidak serta-merta, tapi saya melibatkan beberapa teman atau guru-guru ya yang saya libatkan, sehingga dengan itu melibatkan guru-guru hingga bisa mengidentifikasi ini masuk dilema etika atau juga masuk bujukan moral. Jadi seperti itu. Jadi saya senang selalu melibatkan teman-teman ya, apa saja, oh ini termasuk apa ya. Tapi yang jelas ketika itu sesuatu yang dua-duanya baik atau benar, ya itu bisa dikatakan dilema etika. Ini agak susah memutuskannya. Maka ketika memutuskan suatu kasus seperti itu, makanya saya melibatkan beberapa guru atau yang bisa memberikan pandangan-pandangan. Ya, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya itu tadi sebetulnya bahwa ketika sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, saya itu juga minta pandangan teman-teman. Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu kalau ada ini memutuskan. Jadi tidak langsung saya putuskan sendiri, tapi tetap melibatkan berbagai pihak. Siapa yang terlibat pada kasus itu, sehingga tidak merugikan salah satu pihak, tapi semuanya bisa menguntungkan lah ya. Di satu sisi tidak merugikan ya, satu lain juga tidak merasa diuntungkan. Jadi sama-sama mendapatkan manfaat dari keputusan itu, sehingga saya mendapatkan beberapa yang memang terlibat dalam kasus tersebut gitu, yang mengandung nilai kebajikan itu ya, atau dilema etika sama-sama benar gitu. Karena memang tidak mudah yang memutuskan itu. Sebagai pimpinan tentu bagaimana pandangan teman-teman, bagaimana pandangan orang lain terkait dengan itu. Seperti itu kalau yang saya lakukan selama ini. Jadi tidak langsung saya putuskan sendiri, tapi tetap melibatkan guru-guru atau orang yang bisa bisa memberikan suatu pandangan-pandangan atau yang terlibat lah terhadap kasus tersebut. Lalu Pak, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya biasanya saya langkah pertama tadi kalau sudah mengetahui identifikasi kasusnya, kemudian juga mencari fakta-fakta yang
mendukung terhadap penyelesaian kasus tersebut ya. Nah, fakta-fakta itu juga kami peroleh dari masukan-masukan atau ya pendapat-pendapat dari teman, termasuk yang terlibat fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Artinya ingin minta penjelasan dari yang terlibat terhadap kasus tersebut. Tidak, artinya latar belakangnya apa gitu. Dia itu melakukan sesuatu ini karena apa, disebabkan karena apa. Jadi ingin mengetahui dulu latar belakang kenapa itu dilakukan ya. Jadi tidak langsung memutuskan, tapi ingin menelusuri fakta sebenarnya itu bagaimana ya. Jadi sehingga dengan mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, kita juga minta pendapat dari teman-teman, kalau faktanya seperti ini dan sebagainya, sehingga dengan fakta itu dengan pandangan-pandangan teman-teman juga, pendapat teman, sehingga langkah-langkah itulah yang saya lakukan tadi, mengetahui latar belakang, kemudian mencari fakta ya, fakta sebenarnya dari permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, seperti itu. Tidak serta-merta memutuskan gitu loh ya. Ya, jadi ketika saya memutuskan langsung tidak tahu faktanya, bisa jadi saya salah memutuskan gitu ya, padahal fakta yang sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Nah, itu mungkin yang saya lakukan. Jadi mengetahui latar belakangnya itu, kemudian mencari fakta yang sebenarnya masih penyebabnya itu yang saya lakukan. Lalu Pak, kalau selama ini hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika itu apa saja? Ya, diantaranya ini salah satu contohnya, guru di sini itu kan ada yang suaminya sakit parah, sehingga di satu sisi dia kan harus mendampingi suaminya ya, di satu sisi lain ya, bagaimana dia itu tetap memperhatikan pendidikan atau tetap melaksanakan tugasnya. Nah, sehingga di saat dia punya perasaan bahwa saya harus melaksanakan tugas, tapi di sisi lain dia harus mendampingi suaminya ya. Dua-duanya dia mempunyai kebajikan ya. Dia punya perasaan, kalau saya meninggalkan kelas, saya merasa tidak bertanggung jawab terhadap siswa-siswinya. Kemudian di satu sisi lain dia sebagai istri punya tanggung jawab juga, sebagai istri harus merawat suaminya yang sakit parah. Sehingga ketika seperti itu ya, melihat kondisi seperti itu, saya mengambil, kemudian juga minta masukan teman juga ya, agar di satu sisi dia tetap juga punya tanggung jawab untuk merawat suaminya yang dirawat di rumah sakit ya, di sisi lain tidak meninggalkan tugas. Sehingga saya mengambil keputusan seperti ini ya, minta kepada guru bersangkutan untuk minta petunjuk ke BKPP ya, minta petunjuk ya, di situ bolehkah minta dia mengangkat guru pengganti ya, agar anak atau siswanya itu tidak tetap mendapatkan pelajaran dengan tiadanya dia ya, daripada cuti lama ya. Tapi kalau cuti otomatis yang jadi korban kan anak-anak ya, anak-anak siswanya, karena ditinggal, namanya gurunya nggak ada, diganti hanya sekedar mengganti guru-guru kosong, itu kan kurang efektif. Sehingga saya sarankan seperti itu ya, dan alhamdulillah BKPP menyetujui meskipun secara lisan, tapi dengan seperti itu akhirnya saya ngambil, kalau memang BKPP tidak keberatan ya, cari ibu penggantinya ya.
punya dari pengganti. Dan alhamdulillah dengan cara apa, guru tersebut harus digaji Bu, gajinya dari ibu ya. Nah, saya bilang begitu, jadi digaji ya sesuai dengan guru honor misalnya ya. Ya, jangan melebihi dari guru honor, nanti menimbulkan kecenderungan sosial gitu. Sehingga dengan sebagai apa, ketika ada pengganti ibu ya, ketika memang ibu harus mendampingi misalkan di rumah sakit Samarinda ya, karena sering di Samarinda. Nah, sehingga anak-anak itu tetap mendapatkan pelajaran dari guru pengganti, dan guru penggantinya itu juga dari sarjana pendidikan. Saya bilang seperti itu, jangan mengambil yang bukan sarjana pendidikan, tapi mengambil yang sarjana pendidikan. Dan alhamdulillah ada itu ya. Jadi dia diganti bulanan ya, tapi saya bilang itu ketika memang suami itu sudah baik, kesehatannya sudah membaik, ya tetap turun jadi tim, jadi menjadi teamwork istilahnya, ibu dengan penggantinya tetap di dalam kelas ya, sehingga lebih optimal pembelajaran seperti itu. Jadi hanya ketika ibu nggak ada kan tetap ada guru penggantinya ya, seperti itu. Jadi di satu sisi dia harus memperhatikan suaminya, di lain dia punya tanggung jawab, artinya merasa apa, berdosa, merasa bersalah ketika meninggalkan itu gitu muridnya. Nah, jadi dua hal inilah yang apa, saya mengambil kebijakan seperti itu. Itu menurut saya itu karena guru tersebut merasa masih punya tanggung jawab ya, dia juga menyadari punya tanggung jawab untuk mengajar ya. Di satu sisi dia juga punya tanggung jawab mengurus suaminya yang sakit. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi Pak suruh tetap koordinasi dengan PKPD tadi ya. Kemudian saya putuskan kalau seperti itu. Kita kalau memang sepakat kita cari pengganti. Alhamdulillah sekarang pun masih berjalan karena suaminya masih masuk ICU di Samarinda. Nah, jadi ketika mau balik ternyata tidak jadi karena masuk rumah sakit lagi seperti itu. Sehingga sudah didampingi aja teruskan seperti itu. Yang saya lakukan. Jadi kalau yang luka tidak merasa bersalah juga, dia tetap mengangkat guru pengganti itu ya. Di satu sisi bila siswanya tidak ditinggalkan meskipun dia sendiri meninggalkan, tapi ada pengganti, jadi sehingga tidak jadi korban muridnya gitu. Nah, seperti itu yang lama, karena sudah cukup lama gitu. Nah, ya, seperti itu ya. Ya mungkin kalau saya mau ngambil sudah, kalau mau ngambil kan nggak enak, artinya kita tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai kebajikan bagi orang lain. Kita tetap mau memperhatikan nilai kebajikan. Di sisi lain anak tidak jadi korban, di sisi lain juga suaminya tetap mendapatkan perhatian dari istrinya yang memang suaminya itu perlu perhatian, perlu pendampingan gitu selama ini. Itu yang saya lakukan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, misalnya nanti diberikan ruang sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut atau diputuskan di tempat? Kalau waktu atau penjatuhan nggak ada sih ya, karena juga melihat kasus itu kadang-kala kan nggak tentu kasus itu, artinya kasus itu kan dalam setahun mungkin juga nggak tahu datangnya kapan, sehingga tidak ada penjadwalan tertentu gitu loh. Misalnya gini, ada kasus tertentu lalu dibuatkan ruang tersendiri untuk menyelesaikan kasusnya atau diselesaikan pada saat itu juga pas terjadi. Oh, kalau itu memang menunggu momen yang pas, kalau tidak langsung saya putuskan. Jadi mencari momen yang pas, yang dengan momen yang pas itu
itu atau penjadwalan yang ruang-ruang khusus gitu ya, sehingga nanti yang bersangkutan saya panggil ya, kemudian diajak komunikasi ya, jadi seperti itu. Jadi selama ini yang saya lakukan seperti itu, jadi tidak langsung memutuskan ketika waktu kejadian langsung saya putuskan, tapi dari momen yang pas jadwal artinya wah ini waktunya yang pas apa seperti itu, jadi tidak langsung diputuskan di tempat. Lalu Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa setiap keputusan itu saya libatkan beberapa guru, atau mungkin ketika memang ini saya memerlukan bantuan faktor dari ini ya. Jadi keterlibatan orang lain tetap saya perhatikan ya, selalu minta juga pandangan-pandangan dari orang-orang tertentu atau guru-guru tertentu yang mungkin saya anggap bisa memberikan masukan-masukan. Jadi tentu saya akan melihat guru-guru yang bisa memberikan masukan-masukan. Jadi tidak semua guru atau tenaga pendidikan yang minta saya libatkan dalam memutuskan suatu keputusan. Itu yang saya lakukan. Jadi orang-orang tertentu atau guru-guru tertentu aja, atau ke pejabat-pejabat, atau mungkin ketua komite itu bisa saya libatkan ketika memang ada kasus yang memang melibatkan dia seperti itu. Nah yang terakhir Pak, dari semua yang tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama pengalaman Bapak mengambil keputusan? Iya, pelajaran yang saya petik bahwa setiap keputusan itu jangan sampai merugikan orang lain. Tetap juga harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan bagi yang terlibat ya. Artinya jangan sampai merugikan ya, tapi bagaimana nilai-nilai itu bisa memberikan ketenangan bagi yang bersangkutan, bagi misalkan ada kasus-kasus ya, sehingga merasa nyaman yang terlibat itu ya, tidak merasa terzolimi ya seperti itu, tapi yang merasa tenang, nyaman ya ketika diputuskan, sehingga setelah itu bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan tenang. Ketika memang berkaitan dengan orang tua, dari orang tua masuk ketika memutuskan kalau sesuatu yang berkaitan dengan tadi dan sebagainya, itu percaya katakan panggil ini, kemudian dia komunikasi, bahkan keterlibatan orang tua saya panggil katakan gitu. Sehingga orang tua juga merasa nyaman ya ketika memang terkait dengan anak atau putra putrinya, begitu juga dengan guru-guru misalkan ya, merasa nyaman ya melaksanakan seperti itu. Jadi ketika membutuhkan suatu kasus itu memang harus memperhatikan faktor-faktor ya akhirnya ya. Jadi hasil akhirnya ini jangan sampai nanti berdampak yang tidak baik gitu. Seperti itu. Jadi harus memperhatikan. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan jadi pengalaman juga buat saya bagaimana bersikap. Sekarang masih menjadi guru, jadi pengalaman berharga juga buat saya ke depannya nanti. Iya, namanya memang pengalaman itu adalah salah satu guru yang terbaik. Artinya dengan adanya sharing pendapat dan sebagainya, masukan-masukan dari orang lain itu juga sebagai sumber pembelajaran bagi kita ya. Jadi jangan memandang misalkan itu orangnya, tapi apa yang disampaikan itu yang perlu kita harus perhatikan ya. Siapapun orangnya, ketika memang itu sesuatu yang baik ya harus kita terima ya. Makanya saya itu juga
sering melibatkan guru-guru, bagaimana kepada bapak ibu terkait dengan ini dan sebagainya, sehingga dari pandangan itu baru saya ambil suatu keputusan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Manap. Sama-sama. Permisi dulu Pak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dharma. Salam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Syukur. Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin. Ya, tujuan saya nih Bu, saya ingin bertanya tentang nilai-nilai kebijakan yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar Bu, bisa saya wawancara sebentar. Baik. Silakan. Oke, kita mulai saja Bu ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini sama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Kalau dari pengertiannya itu rujukan moral, artinya kita dari ini dulu ya, dari pengertian dasarnya ya. Ada sesuatu yang jadi masalah ya. Kalau menurut Bu Teti itu contohnya seperti apa nih? Dudukan moral itu misalnya terjadi kasus seperti ini, anak terlambat ke sekolah dengan alasan tertentu, misalnya motornya orang tuanya mogok atau orang tuanya ada keperluan, lalu tanpa ditanya langsung diberi hukuman seperti itu kan sebenarnya ya memang salah si anak, tapi kan kita bisa melihat lagi dari segi-segi kemanusiaannya ya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang terjadi sehingga itu yang menyebabkan anak-anak terlambat. Nah, bagaimana Bu Dharma dalam menyikapi hal tersebut? Itu artinya dilema ya. Ya, Satu, karena melanggar disiplin. Betul. Lalu yang kedua, kita juga harus memperlihatkan sama anak yang lain bahwa kita itu harus adil misalnya. Tetapi ya berpikir lebih jauh lagi, kalau ternyata anak-anak ini yang tadi lagi terlambat, mungkin suatu saat juga setiap orang akan mengalami hal yang sama. Jadi nggak bisa juga kita langsung terlambat lalu diberi konsekuensi atau hukuman. Kita harus lihat dulu, jajaki apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu. Kalau memang kita sudah yakin dan memang ada buktinya dia, apalagi baru sekali ya, ternyata benar-benar masalah buat dia, ya kita tidak perlu membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan pendisiplinan, memberi konsekuensi apa. Mungkin saat itu ya memang masih kita pertimbangkan, masih bisa kita maafkan ya, dengan wajangan-wajangan sih cara mengatasi masalah. Ketika hal itu terjadi lagi, kita juga harus paham untuk mengatasi masalah itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lain? Artinya kita harus menjelaskan pada saat ada kesempatan kita ke kelas lewat guru-guru, ya harus menjelaskan. Mungkin kesalahan itu ada yang tidak disengaja, tapi ada juga yang kalau sama anak-anak sering disengaja. Nah, hal yang tidak disengaja yang dianggap di mata teman-teman mereka sebuah kesalahan harus mendapat sanksi, kadang-kadang ada juga yang senang lihat itu kan. Ya, kita harus jelaskan bahwa tidak semua yang tampaknya sebuah pelanggaran, tidak semua itu memiliki sanksi, karena ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Kalau yang sudah berulang-ulang kali ya mungkin bisa.
peringatan tugas ya Bu. Ya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, sama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, misalnya terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya lihat ini artinya saya harus milih ya di antara Ya, satu, betul. karena ini ada dua. Bisa kita bayangkan ketika ada dua guru misalnya yang menghadap kita punya kepentingan dan kita anggap sama-sama baik kepentingannya juga untuk yang kepentingan siswa gitu. Yang kita lihat dulu adalah seberapa jauh program kita itu yang saat ini tahun ini berjalan sesuai dengan program yang siapa. Mungkin saja di antara keduanya ini ada yang lebih dekat programnya itu. Kepentingan itu sesuai dengan program sekolah. Nah, sehingga kita harus jelaskan keduanya. Kita bisa juga panggil satu-satu misalnya. Dengan yang satu yang saat ini mungkin kita akan ambil programnya, kita jelasin bahwa ini sesuai, lebih mendekati sesuai ya, dengan program sekolah. Nah kalau yang kedua ini mungkin kita panggil juga artinya menjelaskan bahwa mungkin saat ini belum bisa kita realisasikan karena yang lebih mendekati itu yang satu, yang guru yang satu. Artinya kita tetap mengadakan pendekatan dengan guru yang bersangkutan, bukan karena dia sebagai seorang siapa di hadapan kita, tetapi kita menyandingkan program tersebut. Jadi tidak bijak rasanya ketika misalnya kan ada seseorang yang kita lebih nyaman menyapa, lebih dekat, terus programnya yang kita ambil nggak pas gitu. Jadi bukan karena kedekatan, karena program ini yang akan mereka kerjakan itu lebih mendekati sesuai dengan program tahun ini di sekolah, tahun berjalan. Jadi tetap mengutamakan keadilan yang seberapa Iya. penting program itu Sesuai. bisa sesuai dan mungkin bermanfaat bagi sekolah, mendekati visi misi sekolah. Benar. Mungkin lebih ya sama ya, mungkin kalau dari segi manfaat mungkin sama. Hanya ada itu yang memang lebih, oh ini lebih kena. Iya. Nah, seperti itu. Bu, Mudah-mudahan bisa. semoga bisa seperti itu kita dalam mempertimbangkan keputusan dan mengambil keputusan. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema Amerika? Yang pertama peraturan ya. Biasanya sih kita itu sebelum melakukan sesuatu lihat dulu ini ada nggak aturan. Yang kedua itu adalah kebijakan dari atasan kita, dinas pendidikan. Yang setahu saya dinas pendidikan melihat secara keseluruhan dan mereka itu memiliki program untuk membentuk karakter pendidikan liberal kan, sehingga pasti ada beberapa kebijakan itu yang selalu dibuat. Dan sudah ada kebijakan yang harus diterapkan di sekolah. Tapi itu pun tidak semerta langsung misalnya lewat WA, tetap lewat apa? Biar bagaimanapun keberadaan kita dengan banyak yang berpikir itu yang keseringannya adalah banyak masukan-masukan. Ketika misalnya sebuah kebijakan itu
kita mau terapkan, kita mau putuskan, terus kita mau berlakukan. Bisa saja ada beberapa guru yang sudah berpikir membayangkan kesusahan, kesulitan, lalu masalah yang akan kita hadapi nanti. Itu bisa saja, sehingga pikiran-pikiran dari teman-teman guru ya memang harus kita adopsi juga, harus tetap diadopsi, tidak bisa kita. Tetapi yang harus kita pikirkan juga, memang ada harapan dari teman-teman kita yang mungkin keras juga nih. Ada yang langsung maksudnya, tidak bersedia. Hanya yang seperti itu kita ya kepala sekolah, kalau dari hasil diskusi banyak saja kebaikan-kebaikannya, ya harus saling kita putuskan. Hanya kesempatan seseorang untuk menyampaikan pendapat, kalau saya sih saya memang mengharapkan itu. Jadi ketika sudah ada landasan hukum, lalu kebijakan dari dinas pendidikan, lalu kita rapat, itu hasilnya di sana, itu sudah hasil keputusan. Kalau ternyata ada sedikit nolak, kita mau cari jalan keluar. Tapi kalau susah, ya sudah kita lakukan. Saya lakukan yang kemampuan guru, biar bagaimanapun yang melaksanakannya guru. Itu ya mungkin seperti itu. Banyak tantangan. Kamu sudah rapat itu banyak tantangan. Ya pasti kalau rapat dan masukan-masukan masukan kita pertimbangkan. ada juga jadi ganjalan di hati. Tapi kalau memang kita sudah niatkan, yang pertama itu ini untuk peserta didik, yang kedua yang kerja itu guru TU, dialah yang lelah. Ketika misalnya ada masalah, sudah langsung motivasi. Motivasi itu kan berbagai macam cara motivasi. Nah, kalau sudah memang kita beri motivasi ternyata masih tidak sanggup, kita sambil jalan dulu apa yang mereka sanggupi, tapi dengan komitmen adalah sambil kita mencari. Jangan kita ini sekolahnya berjalan di tempat. Untuk selanjutnya, misalnya ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, mencari waktu misalnya kan untuk misalnya ada kasus dengan murid atau guru, nah apakah diselesaikan pada saat itu atau memberi ruang lain untuk bisa menyelesaikannya, bagaimana bentuk atau prosedurnya? Saya melihat dari bahayanya dulu. Kalau misalnya dengan siswa, kita nggak bisa jadwalkan kalau ada yang bahaya, kan misalnya ada yang berkelahi. Semestinya memang kalau setiap ada masalah, bisanya memang dijadwalkan agar kita bisa memberikan waktu dengan guru, dengan teman yang lain untuk sama-sama berpikir. Tapi kalau ada yang bahaya harus cepat, misalnya ada perkelahian, ada orang tua lagi, itu harus cepat. Mungkin pun ada yang terjadwal itu bisa jadi geser karena ya dari presentasi itu sih. Tetapi yang terjadwal itu satu, memang program sekolah itu ada, itu yang terjadwal, sehingga pada saat kita sudah buat program, kita sudah menjadwalkan ini kapan kita mau selesaikan masalahnya, ini tanggal berapa, misalnya jam berapa misalnya, atau bulan apa. Nah, itu yang terjadwal. Tapi ada beberapa hal yang ketika kita sudah jadwalkan, ada hal-hal yang tertentu, oh ternyata tidak bisa. Jadi memang beberapa hal yang kita harus lihat kondisinya.
juga ada jadwal yang apa ya, sudah kita jadwalkan, ternyata seperti dinas pendidikan, kebijakannya yang kita harus mengikuti, ada kegiatan apa mungkin yang jadi mendadak gitu, sehingga pada jadwal yang harus kita sudah atur untuk menyelesaikan sesuatu atau duduk bersama, tidak bisa hari itu, tapi tidak mendesak. Mungkin seperti itu. Jadi ada yang terjadwal, ada yang mendesak, dan ada yang terjadwal bisa geser. Gimana situasinya? Nah, itu tergantung gimana situasinya. Selagi kita berpikir, memang selalu ada satu kesibukan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ada banyak saja. Misalnya ya di antara teman-teman itu ya, ada yang bersedia, misalnya dia begini, Bu, bagaimana dengan rencana kita kemarin misalnya, gimana ya Pak kalau misalnya ini nggak bisa karena dana kita nggak cukup, berarti satu orang ini nggak bisa ikut misalnya. Nah, dia langsung bisa nawarkan, oh saya punya teman Bu, dia kerja di sini, kalau misalnya kita buat proposal kita bisa minta bantu. Jadi ada saja orang-orang yang mau jadi, misalnya saya juga seperti ini, kita mau merencanakan bakal ada bangunan di daerah yang di bagian mana kan, di lahan sekolah. Ternyata lahan itu adalah tempat parkir, dan kita tidak punya tempat strategis sebelumnya, tempat parkir anak-anak yang berjumlah misalnya mungkin bakal ada 300-an kendaraan gitu kan. Nah, pada saat saya lagi berpikir yang lain, ada memang beberapa teman-teman, oh iya Bu, bisa parkir di sebelah sini, nanti kita akan buat seperti ini, masuk ke sini, nanti boleh dan seperti itu. Jadi memang ada yang selalu membantu, bahkan walaupun kadang-kadang mereka itu memang ada juga yang maksudnya membantu, tapi ya mungkin masih belum masuk. Itu ada saja. Tapi ya tetapnya kita dia memberikan saran, terus belum bisa misalnya masih ya kita jelaskan kembali, oh sepertinya gimana kalau anak-anak. Nah kalau saya nggak bisa langsung ngomong nggak bisa, enggak, tapi saya mengajak logika dulu. Kalau dia lewat sini, anak-anak itu nggak gini kan? Nah, dulu ya Bu. benar. Jadi saya nggak bisa langsung juga, oh nggak bisa Pak, ya nggak bisa Pak, anak-anak itu pasti dia begini-gini. Nah, saya nggak bisa begitu kalau sama dia, karena saya menghargai teman-teman itu mau berpikir. Hanya ya kan kita itu strategi berbicara kita itu kan macam-macam, presentasi kita mulai dari nada sampai macam-macam. Ada yang kita tidak marah, tapi ketika tinggi nada kita, ya itu yang membuat seseorang yang harusnya bisa berpikir jadi nggak mikir. Harusnya jadi kalau mau saya sampaikan sama ibu, tapi ibu sudah begini-gini nggak jadi gitu. Padahal itu sayang sekali sama kesempatan. Makanya saya ajak main logika dulu. Kalau ternyata oh bisa diginiin kalau ini, nah berarti masih dapat dia berpikir, ya kan nggak salah ya. Itu banyak aja teman-teman yang sanggup berbuat apa saja asal itu keperluan anak-anak itu banyak.
teman-teman yang bantu. Ya, pastinya sekolah kita kan satu tim ya. Iya. Antara guru, warga sekolah, dan lainnya kepala sekolah. Tapi bukan berarti tidak ada masalah, pasti selalu ada masalah. Yang penting saling Iya. mendengarkan, saling menghargai. Ya gitu, yang bisa ngalah-ngalah, ya bisa. Nah itulah namanya kita hidup banyak kan. Iya. Tapi mungkin lebih banyak di sini. Kami 35. Kamu ya sama Di sini bertiga. bertiga. Kamu sama tes. Intinya adalah teman-teman yang pasti mau bantu, pasti selalu ada satu hati sama kita. Frekuensi. Circle. Ini Bu Tahir, pertanyaannya pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lembaga kita? Yang jadi pelajaran saya, dan keputusan kita itu bagi sebagian mungkin akan sakit, benar, tidak nyaman. Tapi ketika kita sudah evaluasi mulai dari landasan hukumnya, lalu ada kebijakan-kebijakan dari Dinas Pendidikan, lalu sudah jadi keputusan kita bersama, ya tidak bisa. Artinya saya harus berpikir sebuah keputusan mungkin sebagian akan menyebabkan rasa tidak nyaman, tapi kita akan menuju hal-hal yang nyaman, gitu. Hal yang buat nyaman. Hanya awal-awalnya kan memang sesuatu itu pasti ada yang susah, sulit untuk menuju. Jalanan saja kan kalau mau dibagusin harus dibongkar dulu kan, harus jelek dulu, orang nggak boleh lewat lah, ya harus seperti itu. Jadi intinya ketika sudah kita evaluasi semuanya, lakukan tanpa ragu-ragu. Itu sih dari pengalaman saya. Kalau kita ragu-ragu lagi mikir ini itu, nanti susah lagi menjelaskan hari-harinya, itu susah. Pikir ada yang mau apa lagi, enggak. Kalau sudah kita ambil seperti itu, keputusannya lakukan. Jika ada yang tidak melakukan, ya kita bisa ngobrol baik-baik. Kalau misalnya masih belum dilakukan, ya kontrol lagi karena apa, sakit kah, kan kita punya cara institusi kan, segitiga institusi harusnya selalu ada ya seperti itu. Kalau memang udah ini belum lagi dilakukan, ya udah biarin, dia masih jalan aja, aman sih. Mungkin begitu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada saya, jadi pembelajaran juga untuk saya dari jawaban-jawaban Ibu. Bagaimana dalam bersikap atau untuk saya sebagai guru mungkin pada saat ini masih ya jadi pembelajaran bagaimana sebagai guru dulu saya bisa menanggapi atau menyikapi keputusan dari kepala sekolah. Tapi jadi pembelajaran juga nanti suatu saat jika memang saya ditakdirkan ke arah sana, ini jadi pembelajaran juga buat saya bagaimana pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi apalagi jika dihadapkan pada situasi dilema etika tadi kan pasti banyak pemikiran pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Itu tadi kata Ibu mungkin ada sebagian yang sakit hati atau ada yang menerima. Itu konsekuensi dalam sebuah keputusan itu harus disadari karena kita ini banyak tidak bersama. Tapi ada satu, mungkin kepala sekolah juga pengen diberi kesempatan lah untuk ini seperti apa ya, itu saya kan kalau misalnya jadi maunya memang seperti ini, asal misalnya
tidak menyalahi saja. Kita coba diberi kesempatan. Kita ikutin aja dulu, ikutin aja dulu kesana. Apalagi kalau memang tidak tahu, ya pasti tinggal ikut saja. Oke, sama-sama Bu, jangan diambil kalau yang jelek. Iya.